Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Halo Nak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan semoga dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Sudah mandi Nak? Tidak lupa sholat subuh kan? Jangan lupa sarapan dan berdoa ya. Video pembelajaran kali ini tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2 manusia dan lingkungan. Mari simak video berikut ini. Tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2 manusia dan lingkungan. Amatilah ilustrasi kedua gambar di atas. Peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar di atas? Peristiwa yang nampak pada gambar di atas adalah aktivitas manusia yang bersepeda dan pengendara motor. Menurut pendapatmu, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Aktivitas yang menyehatkan adalah gambar bersepeda. Benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lain sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Ya, benar sekali. Aktivitas manusia tersebut sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia. Berikut adalah kegiatan yang sangat disukai oleh Benny saat libur sekolah, yaitu dia senang bersepeda menyelusuri jalan pedesaan. Berikut adalah sebuah teks tentang bersepeda. Setelah kalian baca dan pahami dalam teks tersebut, terdapat ide pokok pada setiap paragraf. Paragraf 1, ide pokoknya yaitu bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Paragraf kedua, ide pokoknya yaitu bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Berikut adalah gambar ilustrasi alat gerak yang digunakan pada manusia, yaitu tulang sebagai alat gerak pasif. Ini adalah struktur alat gerak tulang pada manusia, yaitu tengkorak, rahang bawah sampai ke bawah, yaitu tulang pergelangan kaki. Berikut adalah alat gerak aktif, yaitu contohnya otot. Salah satu contoh otot yaitu otot polos, di mana otot polos waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong, terletak pada organ dalam. Berikutnya adalah otot lurik. Otot lurik bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka. Berikutnya adalah otot jantung. Cirinya, otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan, otot jantung terletak pada jantung. Berikut macam-macam gerak otot. 1. Gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. 2. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan. 3. Gerak memutar lengan sehingga telapak melengkup. Lalu bagaimanakah cara menjaga dan merawat otot pada manusia? Yaitu sebagai berikut. Pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Melakukan peregangan, melakukan latihan rutin, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot, meringankan nyeri otot. Berikut adalah keanekaragaman yang kita miliki, yaitu di Indonesia. Ada pakaian adat, kemudian senjata daerah, dan juga tarian daerah. Tarian selain menjaga kelestarian budaya di negeri ini, ketika menari, otot kita juga bergerak sehingga menjadi sehat.
Keragaman Indonesia bukan hanya terletak pada kebudayaan, tetapi juga Indonesia memiliki keragaman pada bentang alam yang meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Berdasarkan gambar di samping, manakah yang termasuk pada kenampakan alam? Dan manakah yang termasuk pada kenampakan buatan? Yang termasuk pada kenampakan alam adalah sungai, gunung. Sedangkan kenampakan buatan adalah bendungan dan sawah. Apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam yaitu kenampakan yang ada dengan sendirinya. Sedangkan kenampakan buatan ada karena dibuat oleh manusia. Indonesia merupakan negara yang secara letak geografisnya berbeda-beda. Hal ini berpengaruh pada kebudayaannya, seperti pada baju adat daerah, senjata daerah, tarian daerah. Ini salah satu contoh pakaian adat dari Pulau Jawa. Sedangkan yang ini adalah salah satu pakaian adat dari Kalimantan. Selain kita memiliki keanekaragaman dalam kebudayaan, Indonesia juga memiliki banyak pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Salah satunya adalah Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Letak astronomis Indonesia berada di wilayah tropis, membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis, pertama, suhu udara yang tinggi sepanjang tahun. Lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia, yaitu iklim laut, terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Lalu apakah yang dimaksud iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Demikian penjelasan, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.